Halo guys, kembali lagi bersama aku Amara dengan NIM 2023311158. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas materi terkait koordinat kutub atau sering disebut sebagai koordinat polar. Nah, omong-omong koordinat polar, materi yang dibahas apa aja sih? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas 4 subbab. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama pastinya itu koordinat kartesius, yang kedua koordinat polar, yang ketiga hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar, dan yang terakhir yaitu grafik dan luas dari koordinat kutub atau koordinat polar tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu apa sih? Sini, aku kasih tahu deh. Nah, koordinat kartesius itu adalah satu titik A dinyatakan dengan pasangan berurutan x, y, di mana x itu adalah hubungan antara titik A dengan sumbu y, sedangkan y adalah hubungan antara titik A dengan sumbu x. Nah, teman-teman, untuk di koordinat kartesius ini teman-teman harus ingat banget nih, karena di koordinat kartesius itu terbagi dalam 4 kuadran, dimana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1, nilai X dan Y itu dua-duanya positif. Di kuadran kedua, nilai X dan Y-nya dimana X-nya negatif, Y-nya positif. Dan di kuadran ketiga, X dan Y-nya dua-duanya negatif. Sedangkan di kuadran keempat, X, Y dimana Y-nya itu ada bernilai negatif. Oke, kita udah tahu nih koordinat kartesius itu apa. Sekarang kita bakal ngebahas terkait koordinat polar. Ada yang tahu nggak? Nah, koordinat polar atau koordinat kutub itu adalah suatu titik A dinyatakan dengan pasangan berurutan R, alfa, di mana R itu adalah jarak titik A terhadap titik 0,0, sedangkan alfa itu adalah sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA. Seperti itu. Nah, untuk koordinat polar ini namun juga harus ingat, karena kan tadi yang seperti aku bilang kalau koordinat itu dia mempunyai 4 kuadran. Jadi di sini dia mempunyai 4 kuadran, tapi yang perlu diingat itu adalah di bagian alfanya, karena di setiap kuadran itu memiliki sudut yang berbeda-beda. Di mana di kuadran 1 itu memiliki sudut 90 derajat, di kuadran 2 itu ada 180, di kuadran ketiga itu ada 270, dan di kuadran keempat itu memiliki sudut 360. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas terkait koordinat polar dengan koordinat kartesius. Di sini di soalnya diketahui alfanya di mana ada R dan ada A. Jika diketahui R dan A, maka itu termasuk ke dalam koordinat kutub. Maka kita harus mengubah dengan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, cara mengubahnya gimana? Di sini sudah ada rumusannya, bahwasannya jika kita mencari nilai X, maka rumusnya adalah R dikali cos alfa. Sedangkan ketika kita mencari nilai Y, rumusnya adalah R dikali sin alfa. Di sini kita udah diketahui di soalnya bahwasanya R-nya itu bernilai 8, R sama dengan 8, dan alfanya itu adalah 60 derajat. Maka kita langsung masukin aja atau kita eksekusi saja ke dalam rumusnya. Kita pertama-tama kita mencari nilai X dulu. X sama dengan R dikali cos alfa, di mana R-nya tadi 8 dikali cos alfanya 60, masukin cos 60 derajat, di mana nilai cos dari 60 derajat itu bernilai setengah. Di sini maka masukkan nilainya sama dengan 8 dikali setengah, maka 8/2, masukin 8 kali setengah, 8/2, maka 8/2 nilainya adalah 4. Jadi kita udah dapatkan nilai X-nya adalah 4. Selanjutnya kita eksekusi nilai rumus Y-nya untuk mencari nilai Y-nya, sama dengan R dikali sin alfa. Di mana R-nya ada 8, sin alfanya dikali soal alfanya itu 60, maka langsung masukin sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu adalah bernilai setengah akar 3. Sin 60 itu bernilai setengah akar 3. Langsung kita masukin ke sini 8 dikali setengah akar 3 sama dengan ini 8/2 dikali akar 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti nilainya adalah 4/3. Maka di sini kita udah mendapatkan jawabannya dari koordinat polar, di mana A-nya diketahui 8,60 menjadi koordinat kartesius dengan nilai X dan Y-nya adalah 4,4/3. Selanjutnya, bagaimana sih jika yang diketahui itu adalah koordinat kartesius? Bagaimana cara mengubahnya ke dalam koordinat polar? Nah, gampang banget nih teman-teman. Nah, ketika diketahui di sini ada nilai A, di mana nilai A ini adalah 4,4, di sini kita bisa menuliskannya ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, dimana ketika kita diketahui koordinat kartesius, maka untuk mengubah dia menjadi koordinat polar, ada rumusnya nih, dimana R-nya itu rumusnya adalah X kuadrat
ditambah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan untuk mencari alfanya kita menggunakan rumus ini, tan alfa sama dengan Y per X. Nah, di sini kita udah ketahui nilai X dan Y-nya, langsung kita eksekusi aja ke rumus R. Nah, R sama dengan di rumusnya tadi adalah X kuadrat, di mana X-nya adalah bernilai 4, maka 4 kuadrat ditambah Y kuadratnya bernilai min 4, ditambah min 4 kuadrat. 4 kali 4 itu adalah, di sini kita tulis aja dulu, sama dengan 4 kali 4 itu ada 16, ditambah min 4 kali min 4 adalah 16. Akar dari 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Nah, untuk memecahkan akar 32 ini kita bikin dulu penjabarannya, dimana akar 32 itu merupakan perkalian dari akar 16 dikali akar 2. Nah, akar 16 ini adalah akar 4, maka hasilnya adalah akar 4 dikali akar 2. Kita udah dapatin nilai R-nya, selanjutnya kita mencari nilai alfanya menggunakan rumus tan alfa, dimana rumus tan alfa tadi adalah Y dibagi dengan X. Jadi tan alfanya kita langsung eksekusi ke rumusnya. Di sini kita udah ketahui bahwasannya Y itu bernilai min 4, ini Y bernilai min 4 dan X-nya itu bernilai 4. Langsung kita masukin ke rumus, dimana min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Tan alfa min 1, dimana tan alfa min 1 ini dia bernilai 315 derajat. Maka di sini kita bisa dapat hasilnya di koordinat kartesiusnya XY-nya itu 4, min 4 menjadi koordinat polarnya, di mana R, alfanya menjadi 4 akar 2, 315 derajat Celcius. Sangat mudah bukan? Oke, di sini kita bakal membahas terkait grafik dalam koordinat polar. Di mana di dalam grafik yang bakal kita bahas ada lingkaran, ada limakon, lemniscate, ada spiral dan juga ada rose. Yang pertama kita bakal bahas dulu lingkaran dalam koordinat kutub. Untuk menggambar lingkaran dalam koordinat kutub itu dia udah ada ketentuannya. Di sini sudah dijelaskan juga bahwasannya jika lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0,0 ini dengan pusat 0,0, maka dia R-nya jari-jarinya R-nya sama dengan A. Tapi misalkan A-nya itu A,0, maka R-nya itu adalah 2A cos theta. Tapi jika jari-jari A-nya dengan pusat 0,A, maka R-nya sama dengan 2A sin theta. Untuk gambar-gambarnya kita bisa dilihat di sini ada R2 sin theta. Nih, ada R2 sin theta, ada R sama dengan 2 cos theta, ada R min 2 sin theta, dan juga ada R2 cos theta. Selanjutnya kita bakal ngebahas terkait cara menggambar lingkaran dalam koordinat kutub. Nah, misalkan di soalnya ini ada keterangannya bahwasannya R sama dengan 2 cos theta, otomatis kan nilai A-nya itu 2 cos theta. Berarti di sini bisa kita gunakan, kita masukkan eksekusi ke dalam rumusnya, di mana 2 kali cos theta. Di mana di sini A-nya tidak diketahui, maka langsung kita masukin 2. Kita mulai dari cos 0 sama seperti nah, untuk mencari grafiknya itu kita menggunakan theta. Nah, tetanya itu bisa mulai dari 0 sampai 90 atau bisa juga sampai dari 0 sampai 360. Nah, di sini kita hanya mulai dari 0 sampai 90, di mana 2 cos mulai dari 0 dulu, 2 dikali cos 0, di mana cos 0 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Maka di sini di mana tetanya 0, nilainya R-nya itu adalah 2. Begitupun untuk selanjutnya jika cosnya 30, cos 45, cos 60 dan cos 90. Seperti itu. Nah, kalau udah dapat rumusannya, maka kita bakal gambar grafik lingkarannya seperti yang ini. Kita gambar grafiknya, dan masukkan nilai R-nya, di mana di 0 itu nilai R-nya 2, dan untuk di 30 nilai R-nya itu 1,73, hingga nanti dia bakal membentuk grafik lingkaran. Ya, kita bakal membahas grafik kardioida dan limakon. Nah, untuk kardioida dan limakon ini dia mempunyai ketentuannya. Kalau misalkan A-nya besar dari B, maka gambarnya seperti ini. Tapi misalkan A-nya sama dengan B, bentuk limakonnya seperti ini. Dan jika misalkan A-nya itu kecil dari B, maka dia seperti ini. Nah, kalau misalkan A sama dengan B itu dinamakan kardioida. Tapi kalau misalkan A besar dari B itu limakon, A kecil dari B dinamakan dengan limakon. Nah, persamaannya bisa dilihat seperti ini. Itu bisa kita gunain ketika mengeksekusi soal. Oke, kita lanjut. Ini contohnya kardioida dan limakon gambar-gambarnya. Nah, di gambarnya ini udah jelas banget kalau misalkan nilai A dan B-nya itu positif, maka dia bakal bergambar letak kardioida atau limakon itu di bagian atas atau di bagian kanan. Kalau misalkan dia negatif, dia bakal terletak di bagian bawah dan di sebelah kiri. Oke, kita next lagi. Nah, salah satu contoh dari kardioida
Jika nilai A sama dengan B, maka gambar grafiknya seperti ini, atau ini adalah gambar kardioida seperti keterangan di sini tadi ini. Seperti yang di sini A-nya sama dengan B, maka bentukannya adalah kardioida. Nah, kita tinggal langsung eksekusi aja melalui rumusnya, di mana A tambah B cos theta. Kita bisa mulai tetanya itu dari 0 sampai 360, tinggal dimasukin aja, di mana A tambah B dikali cos 0 dulu, mulai dari 0, di mana cos 0 itu sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti dari tetanya 0 mendapatkan nilai 2, dari teta 60 dapat nilai 1,5, dan teta 90 dapat nilai 1. Ketika kita udah dapat nilai semua ini, kita langsung mengeksekusinya ke dalam grafiknya, sehingga terbentuklah gambar kardioida di sebelah kanan. Kenapa letaknya di sebelah kanan? Karena yang pertama, nilai A dan nilai A-nya itu positif, dan juga A dan B-nya itu sama dengan 1. Oke, kita next. Setelah gambar kardioida, kita lanjut ke 5. Nah, lemniscate. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Mungkin cara antara kardioida sebelumnya sama, ini kardioida juga, dan ini 5 kon. Kenapa dia 5 kon? Karena nilai A-nya kecil dari B. Di sini kita bisa lihat dulu dari nilainya, kenapa dia gambarnya 5 kon sebelah kiri, karena nilai B-nya itu negatif dan nilai A-nya itu kecil dari B, maka bentukannya 5 kon yang lingkaran seperti ini. Untuk cara eksekusinya sama seperti cara kardiot yang di atas. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ada lemniscate. Nah, kalau lemniscate ini bentukannya seperti ini, seperti apa? Seperti tak hingga gitu bentukannya nih, tak hingga. Nah, untuk keterangannya sendiri, di mana lemniscate ini sama dengan kardioida, dia memiliki persamaan. Ada persamaannya ini R kuadrat A kuadrat cos 2 theta min A kuadrat. Nih, kita bisa mengeksekusinya ke dalam rumusnya saja. Untuk bentukannya, kalau misalkan dia positif, maka dia letaknya sejajar, dan kalau misalkan negatif, sejajar ke kanan kiri. Kalau misalkan negatif, dia sejajarnya ke bawah atas, dan kalau misalkan dia positif, maka dia beloknya ke arah kanan, tapi jika misalkan dia negatif, dia beloknya ke arah kiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh lemniscate mungkin untuk caranya sama dengan kardiot tadi, juga sama dengan 5 kon juga. Eksekusinya kita tinggal masukkan ke dalam rumus, dimana ini udah ada keterangannya, R kuadrat 3 kuadrat cos 2 theta, dimana dia positif. Karena nilai A nya positif, maka bentukannya ke sini, arahnya sejajar seperti ini. Nah, untuk caranya gimana? Kita tinggal eksekusi ke dalam rumus, dimana R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta, dan tinggal masukin nilai R dan nilai cosnya, nilai tetanya mulai dari 0 sampai 360. Jika udah, kita tinggal masukin ke dalam grafiknya. Oke, begitu juga selanjutnya dengan spiral. Nah, di spiral ini dia ada dua keterangan. Kita bisa lihat dari misalkan A-nya positif, maka arahnya itu searah jarum jam. Tapi kalau misalkan A-nya negatif, maka dia akan berlawanan seperti berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini note-nya adalah untuk tetanya ini, kalau buat spiral dia dalam satuan rad seperti itu. Nah, untuk eksekusi spiral itu mirip banget dengan kardiot 5 kon. Kita tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya, di mana di sini diketahuinya bahwasanya R-nya itu adalah 2 theta, di mana di sini cara menggambarnya R sama dengan 2 theta, yaitu ini R sama dengan A theta, di mana A-nya 2, kita tinggal masukin aja, dan eksekusi sama seperti sebelumnya. Mulai dari 0 sampai 360, jika sudah dapat nilainya, kita langsung eksekusi ke dalam grafik gambar lingkarannya. Nah, untuk selanjutnya ada ROS, di mana persamaan ROS ini dia ada dua persamaan. Yang pertama ada R sama dengan sin n theta, yang kedua ada R sama dengan cos theta. Yang ini adalah untuk contoh gambar sin. Kalau sini adalah persamaan cos. Untuk caranya sama dengan seperti sebelumnya, kita tinggal mengeksekusi saja nih. Untuk caranya sama. Kita tinggal eksekusi ke dalam rumusnya aja, terus eksekusi dalam bentuk theta dari 0 sampai 180, dan masukkan ke dalam grafik sehingga terbentuklah grafik dari ROS-nya. Nah, selanjutnya kita bakal membahas terkait luas dalam koordinat polar. Nah, ketika kita udah mencari nilai dari grafiknya, kita tinggal masukkan luas dalam koordinat polar, dimana di sini udah ada ketentuannya. Untuk luas beta dan alfa ini integral tuh udah ditentukan di dalam soal berapa nanti keterangan luasnya. Kita tinggal mengeksekusi nilai F0-nya itu ke dalam sini.
Untuk rumusnya keterangannya seperti ini, dan mungkin hanya itu dari aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.